Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Kiranya tetap kita ada dalam sukacita, dalam segala pengharapan iman kepada Tuhan, terutama di masa-masa COVID-19 ini. Sehingga melaluinya bahwa kita harus beribadah dengan cara seperti ini, kita tetap melihat segala kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah melalui ibadah live streaming ini, marilah bersama dengan seluruh majelis jemaat GPB Maranatha Banjarmasin dan juga tim multimedia GPB Maranatha Banjarmasin dengan sukacita bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan juga bagi sesama, terutama dalam ibadah di minggu kelima Prapaskah ini. Marilah kita mengarahkan segala hati pikiran kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami mengingatkan melalui majelis jemaat GPB Maranatha bahwa segala persembahan-persembahan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat diberikan melalui rekening-rekening GPB yang akan diterakan dapat melalui rekening itu. Kiranya juga Tuhan memberkati persembahan-persembahan Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah ini di minggu kelima sudah Pentakosta, ibadah minggu kelima Prapaskah ini, pelayan firman saya sendiri Pendeta Luther Bakti Artapi, dan tata ibadah secara tunggal saya akan membawakannya. Kami menyampaikan selama ibadah berlangsung, kiranya masing-masing Bapak Ibu Saudara di rumah juga dapat mengikutinya dengan penuh hikmat dan kekudusan dalam beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan segala hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita saat teduh sejenak. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sambil kita mengangkatkan pujian bagi kemuliaan Tuhan, Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing di minggu kelima Prapaskah ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8-9 yang menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terimalah salam rasuli, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertaimu juga. Kita mengangkatkan pujian Kidung Jemaat 18 bait 1, Allah hadir bagi kita. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa hari ini. Mari berdoa. Tuhan yang baik, Engkau selalu bersama kami di pagi hari ini. Bahkan Engkau tidak pernah terlelap. Engkau bersama kami saat bahagia dan sedih. Engkau bersama kami ketika dalam keadaan sehat ataupun kami sakit. Engkau bersama kami ketika dalam damai maupun juga dalam kekhawatiran. Tuhan yang baik, jaga kami dalam pelukan-Mu di tengah kesusahan, di tengah kegelisahan dan dalam ketakutan. Sebab kami ingat dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan berilah kami damai yang daripada-Mu. Amin. Kita mengangkatkan pujian dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang keempat, Penebus dengar kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengarkan kebenaran dan memahami kehendak-Mu
di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika, atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika ayat 1 sampai dengan 10 yang kita akan dengarkan bersama-sama, yang menyatakan, salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan Allah anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa di minggu kelima Prapaskah ini, di dalamnya kita menghayati akan pengorbanan penderitaan Yesus Kristus, di mana Allah yang datang ke dalam dunia lewat pribadi Yesus, dan Yesus yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi juga bangkit daripada kematian. Itu semua yang kita perlu renungkan di hari-hari di masa Prapaskah ini, yang tentunya bahwa patutlah kita bersyukur dan menghayati semua untuk merubahkan kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa lewat pembacaan firman Tuhan ini, lewat surat Rasul Paulus ke jemaat di Tesalonika, kita akan renungkan bersama-sama. Yang di sini pertama mau dikatakan dulu bahwa Rasul Paulus dalam pemberitaan firman-Nya di Tesalonika pada saat itu, di mana di Tesalonika saat Paulus tiba di sana ada tempat ibadah orang Yahudi, dan di sana selama 3 pekan atau 3 Sabat Paulus masuk di tempat ibadah itu dan menjelaskan firman Tuhan dan menekankan tentang Mesias, yaitu Yesus yang adalah juru selamat. Dan banyak orang yang menerimanya, baik dari kalangan orang Yahudi yang ada di Tesalonika pada saat itu, maupun bagi orang-orang yang non-Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus atau mengikuti Paulus. Tetapi pada saat itu juga bahwa ada pihak-pihak orang Yahudi yang tidak suka. Hal itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17. Di mana pada saat Paulus tiba di Tesalonika, dan di sana dia memberitakan Injil dan banyak orang yang menyambutnya. Tetapi sebagian orang-orang Yahudi yang iri hati melihat banyak orang yang mengikuti Rasul Paulus, kemudian memprovokasi kepada pihak pemerintah Romawi, ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, di mana sewaktu Rasul Paulus tiba di Tesalonika dan masuk di tempat ibadah orang Yahudi dan menjelaskan kitab suci, terutama tentang Mesias, yaitu mengarah kepada Yesus. Banyak yang percaya dan mengikut Paulus, percaya kepada Kristus. Tapi ada pihak-pihak Yahudi yang menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh penjahat-penjahat, petualang-petualang di Tesalonika itu, dan mereka memprovokasi pihak masyarakat, bahkan pemerintah pada saat itu, kendati pun pada saat itu mereka tidak direspon oleh pemerintah. Mereka mengatakan bahwa ada seorang raja yang akan datang untuk merongrong keberadaan kaisar
Romawi. Nah, kemudian mereka mendatangi rumah Yason, di mana Rasul Paulus ada di sana. Dan karena mereka tidak menemukan Paulus dan Silas serta Timotius, mereka menyeret Yason ya keluar dari sana. Tetapi demikianlah bahwa akhirnya Yason juga mendapat jaminan dan kemudian mereka dilepaskan. Tapi kemudian daripada itu jemaat di Tesalonika menghimbau supaya Paulus meninggalkan Tesalonika, dan demikianlah Paulus akhirnya berangkat ke Berea. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita baca di sini bahwa demikianlah jemaat Tesalonika terbentuk itu, dikatakan bahwa mereka awalnya adalah penyembah berhala. Ya, artinya terkhusus di kalangan orang-orang non-Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus sewaktu Paulus masuk di Tesalonika memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan mereka sangat respect terhadap Paulus. Nah, tetapi sepeninggal Rasul Paulus di sana, mereka pun tetap bertumbuh dalam iman, walaupun dikatakan bahwa mungkin itu hanya sekitar sebulan lah kurang lebih, atau ya karena 3 minggu Rasul Paulus di Tesalonika pada saat itu. Namun dalam waktu yang singkat itu, jemaat di Tesalonika mempunyai iman yang begitu luar biasa. Mereka meninggalkan segala apa yang menjadi penyembahan mereka, yaitu penyembahan berhala. Dan itu tersebar, dan mereka hidup dalam perubahan kehidupan yang sangat signifikan. Artinya mereka setelah meninggalkan kepercayaan mereka yang lalu, mereka hidup sebagaimana apa yang menjadi perintah Yesus Kristus. Dan itu menjadi buah bibir di kalangan semua orang, termasuk di Makedonia dan Akaya, bahkan di semua tempat. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus dikala Rasul Paulus tiba di suatu daerah, termasuk di Makedonia dan Akaya dan di tempat-tempat lain. Dan mereka, orang-orang sana, bercerita tentang orang-orang Tesalonika atau jemaat-jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka sangat memuji, terutama dalam menyambut Rasul Paulus dalam memberitakan Injil sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, dalam hal ini juga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dengan iman yang mereka miliki itu bukan karena hanya pengaruh Paulus, tetapi dikatakan bahwa engkau telah dipanggil, dipilih. Di ayat 5 di situ dikatakan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di ayat 4, maaf. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa kata ia di situ huruf besar, itu berarti Allah yang telah memilih kamu. Jadi dalam artian ini bukan karena Paulus, tetapi Allah yang sudah memilih jemaat di Tesalonika. Nah, Paulus hanyalah sebagai pelayan Tuhan yang melanjutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan disambut oleh jemaat di Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika ini berubah kehidupannya. Nah, sehingga disitulah bahwa perubahan ini tidak hanya sekedar soal keyakinan, tetapi seluruh perilaku kehidupan mereka juga terbentuk dalam perubahan itu, sehingga menjadi buah bibir yang baik kepada semua orang. Saya kira Bapak Ibu Saudara, ya, alangkah senangnya kalau dikatakan Bapak Ibu pergi kemana-mana, ya, terus ada orang mengatakan, oh saya kenal bapakmu, itu bapakmu orang baik sekali, mamamu dulu itu orang baik sekali.
keluarga orang tuamu itu, waduh. Nah, saya kira hal ini juga menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita, bahwa segala pertindakan yang baik, apalagi dalam iman, ini menjadi buah cerita yang indah, yang bukan hanya untuk menjadi hal yang kita senangi secara pribadi, tetapi bagaimana kebaikan itu membawa nama Tuhan, membawa nama Kristus, bahwa karena iman kita, karena orang Kristen, ya, hidup seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sebagai orang Kristen pada saat ini mau menjadi bagian perenungan bagi kita, menjadi pertanyaan pada pribadi-pribadi kita sekarang. Sejauh apakah iman kita, ya, kepada Tuhan, dalam artian iman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah merubahkan kehidupan kita atas penderitaan dan pengorbanannya. Adakah hal itu merubahkan kehidupan kita juga? Perubahan ini bukan hanya sekedar perubahan penampilan dengan rutinitas pergi di hari Minggu pergi ke gereja, di hari Rabu beribadah keluarga, di hari-hari selanjutnya ibadah pelkat-pelkat dan orang lihat seperti itu, bukan itu. Tetapi bagaimana perilaku kehidupan kita, kinerja kita, karya dan karsa kita di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, usaha-usaha kita, dalam profesi-profesi kita, apa mewarnai iman kita sebagai orang yang sudah diperbarui? Atau juga kita masih mengandalkan sesuatu yang di luar daripada Tuhan dalam menjalani hidup dan juga melakukan segala apa yang menjadi usaha, bahkan juga dalam profesi kita. Apakah itu sudah merubah segala pikiran dan hati kita dan juga perilaku kita kepada semua orang, yang menggambarkan bagaimana firman Tuhan yang selalu menjadi bentukan dalam kehidupan kita karena kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Sembari daripada itu bahwa hidup ini jalan ke depan. Ya. Saat ini kita bukan jalan mundur, tapi kita menuju kepada kekekalan. Kita menuju kepada penantian, ya, penggenapan di mana Yesus Kristus dan menggenapi segala sesuatunya. Kita menuju ke sana. Nah, jadi dalam hal inilah bahwa sembari kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, di dalamnya kita memperlihatkan perubahan kehidupan kita karena iman percaya kepada Tuhan. Tapi tentunya bahwa perubahan itu tidak dapat sebegitu saja, ya, membentuk kehidupan kita tanpa kita senantiasa punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya, tanpa ada komunikasi dengan firman Tuhan, tidak akan menjadi bentukan yang merubah segala perilaku kehidupan kita. Baik itu dalam hidup diri kita sendiri, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga. Dan kedua di dalamnya bahwa kita di dunia ini bukan hidup dalam kesendirian. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kehidupan dunia ini. Nah, kita ada di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai orang yang sudah dirubahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, hakikat Allah adalah mengasihi semua ciptaannya. Hakikat Allah mengasihi semua umat manusia. Artinya bahwa sebagai orang hidup di dalam Kristus Yesus bukan manusia yang eksklusif, bukan hidup secara sendirian. Dia hidup harus menjangkau semua orang. Perubahan kehidupannya akan menjadi buah yang dinikmati oleh masyarakat, lingkungan di mana ia berada, yang Tuhan hadirkan untuk berbuat baik kepada semua orang, tanpa indikasi-indikasi kecurigaan-kecurigaan, tetapi dengan tulus mengasihi dan melihat pribadi orang lain adalah Allah mengasihi orang itu. Yang kita harus juga kasihi, kita harus perlakukan dia sebagai pribadi yang ingin diselamatkan oleh Allah. Demikianlah kehidupan kita.
Dan itu yang membuat kita dalam segala bentuk perilaku kita untuk berbuat hal yang baik, hal yang benar, hal yang jujur, hal yang adil. Ya. Karena demikianlah bahwa kita tidak menginginkan orang lain binasa, sebagaimana Allah menginginkan kepada kita untuk selamat. Ya. Kita pun juga dalam pertindakan itu kepada semua orang. Kita inginkan orang baik, selamat. Nah, bagaimana supaya mereka selamat? Kita melakukan segala apa yang menopang kehidupan mereka. Jangan sekali-sekali menghambat hidup orang lain di dalam kehidupan ini. Karena demikianlah orang hidup yang diperbarui dalam Tuhan, yaitu melanjutkan rencana keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mau berkorban, ya, memberi perhatian dan empati kepada sesama, terutama bagi mereka yang menderita, mereka yang ada dalam kesusahan, mereka yang dipertindaki dengan cara tidak adil. Demikianlah bahwa sebagai orang yang sudah meninggalkan suatu kepercayaan yang lain selain hanya daripada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, marilah bahwa kita sebagai umat Kristen saat ini juga terpanggil untuk menampilkan kualitas hidup beriman di tengah masyarakat. Dan biarlah masing-masing kita untuk berkarya yang nyata dalam segala kebenaran, segala yang baik di tengah masyarakat, sehingga itu juga menjadi buah pembicaraan yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya pribadi kita, tapi khusus bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk melakukan hal itu, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Allah sudah pilih di dalam Kristus Yesus untuk menjadi penurut-penurut kehendak-Nya. Selamat menjalani masa-masa minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, sungguh bentuklah kami menjadi pribadi yang diperbarui, yang telah dipilih oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk menyatakan segala perilaku hidup kami dalam segala kehendak-Mu di tengah dunia ini, lewat segala karya dan karsa kami, sehingga melaluinya banyak orang yang disukakan dan memuliakan nama-Mu, baik itu secara pribadi maupun juga dalam keluarga rumah tangga kami, maupun juga di tengah persekutuan, sehingga semua mata, semua telinga, semua hati memahami segala bentukan pembaharuan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan atau di kalangan umat Kristiani. Demikianlah bagi gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, baik secara pribadi maupun institusi, termasuk juga di Indonesia ini dalam bentuk denominasi, terutama di tengah persekutuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan ini, dan terlebih khusus di kota Banjarmasin ini Tuhan, di mana jemaat persekutuan jemaat GPIB Maranatha Banjarmasin bersama seluruh perangkat pelayan Tuhan, para fungsionaris majelis jemaat presbiter, unit-unit misioner yang ada, pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan PAPT, komisi-komisi yang ada, termasuk BPPJ, tim multimedia, tim Satgas, para karyawan-karyawan di gereja, kiranya semua sehias, sekata, sejiwa dan seroh di dalam melakukan apa yang menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, termasuk juga di kalangan fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat dalam melaksanakan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kebersamaan jemaat dan majelis jemaat, dan bersama seluruh perangkat unit misioner dan komisi-komisi yang ada. Kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan-keadaan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Engkau sumber segala berkat. Apa yang mereka makan, minum, dan pakai, Tuhanlah yang mencukupkannya. Dan kiranya mereka juga dengan setia bersyukur kepada-Mu dan selalu hanya datang kepada Tuhan. Kalaupun ada di antara mereka yang terbeban karena sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan kami mohon dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, baik yang dirawat di rumah sakit atau dalam isolasi mandiri, baik itu Dokter Dharma, Ibu Eti, anak Siska, juga Janwa, juga Diaken Ibu Imelda, dan beberapa jemaat-Mu yang lainnya ya Tuhan, yang masih dalam gumul atas kondisi penyakit yang mereka derita sampai saat ini, baik itu Ibu Meti Joy Santoso, Ibu Deborah Marbun, Bapak Martin Makawangkel, Bapak Matius Saya, Bapak Berti Rumengan, Bapak Harmoyo,
Ibu Linda Lantu, Ibu Tuti Laulam, Bapak Penatua Markus Lolok Lebangan, Ibu Bapak Widodo Laturiu, Bapak Ibu Ruben Pinda, demikian juga Ibu Ponamon, dan Bapak B. Palit, dan beberapa para lansia yang lainnya ya Tuhan, baik itu Ibu Frida Siagian Lumbang Tobing, Oma Mama Rimbing, Ibu Saimin, Oma Emma, dan Oma Luisa Wawaruntu, juga yang lainnya ya Tuhan. Engkau lebih tahu siapa di antara para lansia. Kami juga mengingat beberapa sanak keluarga yang ada, jemaat-Mu di tempat yang lain, Tuhan juga berkati. Termasuk juga kami mengingat rekan Pendeta Sinta, Dewi Sinta bersama suami, juga Pendeta Evi Patiasina, Pendeta Luki Gosau, juga proses pemulihan Penatua Roni Wayong. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Terima kasih bagi jemaat-Mu yang beberapa waktu lalu pasca banjir yang mereka hadapi dalam membenahi keberadaan rumah, kiranya juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di hari-hari sepekan ini ke depan. Engkau tahu siapa di antara mereka, baik dalam pertambahan usia maupun juga bagi pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan mereka. Tuhan, biarlah mereka semua datang bersyukur kepadamu, dan kami mohon segala yang menjadi ketetapan Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, Tuhanlah yang memberi hikmat bagi mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam segala keberadaan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga berikan hikmat bagi mereka dalam menyikapi berbagai situasi yang ada, terutama dengan naik turunnya kondisi COVID-19 ini, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan ini, baik itu gubernur, wakil gubernur bersama seluruh jajaran, dan juga kota dan kabupaten, termasuk di kota Banjarmasin ini, wali kota dan wakil wali kota dan seluruh jajarannya. Tuhan juga berkati dan di dalam menyikapi segala kondisi keadaan, terutama di dalam membangun masyarakat dan wilayah ini dengan adil dan benar, bersama dengan pihak aparat, baik itu di pihak TNI maupun juga Polri. Ya Tuhan, kiranya di antara kedua pihak aparat ini Tuhan selalu bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Kalaupun ada pihak-pihak anggota personil dari masing-masing pihak aparat ini yang bertindak dengan cara yang tidak benar, kiranya tidak terprovokasi satu dengan yang lainnya, terciptanya sesuatu hal yang meresahkan. Tetapi tentunya bagi semua pihak mau menyikapi dengan segala yang benar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Tuhan,
Kami juga mendoakan jemaat-Mu dalam segala tugas kerja mereka juga Tuhan berkati. Bagi mereka yang sementara ini lagi berupaya mencari pekerjaan, Tuhan juga beri petunjuk bagi mereka. Bagi anak-anak jemaat-Mu yang masih bergelut dengan dunia pendidikan mereka, Tuhan juga selalu beri motivasi dengan baik, terutama semangat untuk belajar dan menguasai materi-materi pelajaran atau mata kuliah mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab Mazmur 40 ayat 6 yang menyatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan yang mungkin Bapak Ibu akan berikan melalui rekening-rekening yang ada untuk GPB Maranatha, kita menyanyi Gita Bakti 88 bait 1, bersyukurlah pada Tuhan. Marilah umat Tuhan kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus, Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Marilah kita masuk di dalam pengutusan umat Tuhan. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ngangkatkan pujian Gita Bakti 116 bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Atas nama seluruh majelis jemaat GPB Maranatha Banjarmasin dan seluruh tim multimedia GPB Maranatha Banjarmasin, mengucapkan selamat hari Minggu. Di Minggu Prapaskah ini, Tuhan memberkati.